Hari ini tanamkan dalam hati kita harus menjadi mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang memiliki karakter sesuai visi misi kami, yaitu karakter mahasiswa Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera yang insan religius, berintegritas dan berani. 3 kata ini merupakan visi misi yang kami luncurkan untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mahasiswa Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera ini. 3 kata ini merupakan kata yang sangat mendasar yang harus kita miliki. Visi misi dengan kata membangun dan membentuk karakter. Karakter mahasiswa harus dibentuk dari mulai sekarang. Yang pertama yaitu karakter yang religius. Mahasiswa Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera harus memiliki dasar keagamaan, apapun dasar agamanya, baik yang muslim maupun non muslim, sehingga kita semua memiliki kepercayaan. Kalau kita memiliki kepercayaan bahwa kita juga memiliki tujuan, setiap kita memiliki tujuan masing-masing. Maka dari itu, kesempatan pada hari ini kami menyampaikan karakter yang religius itu harus kita bangun. Karakter religius harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Visi yang kedua yaitu berintegritas. Berintegritas ini dalam hal apapun, terkhusus kita sebagai mahasiswa harus menunjukkan jati diri kita sebagai mahasiswa sebenarnya. Integritas adalah kunci dari apa yang orang pandang tentang kita. Banyak yang mengartikan integritas dari segi intelektual, keilmuannya, kejujurannya. Yang terkhusus yang harus kita bentuk karakternya adalah etika. Ketika mahasiswa ini memiliki integritas, etika yang baik, akhlakul karimah yang baik, maka mahasiswa tidak akan pernah sulit dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga yaitu berani. Mahasiswa Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera mulai hari ini, mulai detik ini harus menanamkan dalam hatinya, harus menjadi mahasiswa yang berani. Karena banyak di luar sana teman-teman kita yang masih takut. Mahasiswa ITMS jangan menjadi mahasiswa yang takut. Mahasiswa ITMS jangan menjadi mahasiswa yang cengeng. Mahasiswa ITMS jangan pernah menjadi mahasiswa yang lemah. Karena angan-angan kegagalan teman-teman merasa takut, bahwa sebenarnya ketika orang yang merasakan kegagalan, bahwa orang itu adalah orang yang berani untuk mencoba. Tanpa berani mencoba, orang tersebut tidak akan pernah merasakan kegagalan. Kegagalan bukan batas memberhenti kita untuk menjadi yang sukses. Maka dari kegagalan itu kita pernah belajar, kita evaluasi, dan kita akan tingkatkan di hari kemudian. Hari itu ada 3, hari itu ada kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin adalah masa lalu yang mungkin pernah kita lalui dan mungkin tidak pernah kita ingat. Tetapi masa lalu akan memberikan pelajaran buat kita. Yang kedua, hari ini. Jadilah orang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Kemudian yang ketiga adalah hari esok. Ketika kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka hari esok adalah penentu yang akan kita rasakan bersama-sama. Teman-teman yang saya hormati, dalam ketiga dasar tersebut merupakan kunci dan pokok dasar yang harus kita miliki sebagai mahasiswa. Kenapa kami memiliki visi tersebut? Karena kita akan menaikkan daya saing sehingga masyarakat mahasiswa ITMS ini menjadi mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang memiliki kualitas daya saing yang kuat, sehingga mahasiswa ITMS ini tidak menjadi mahasiswa yang lemah. Dimanapun ditempatkan, di pedalaman mahasiswa ITMS bisa hidup, di kota mahasiswa ITMS bisa hidup juga. Maka dari itu, ketiga dasar tersebut adalah fondasi yang harus benar-benar kita miliki. Karakter tersebut harus benar-benar kita miliki. Siapa dulu yang harus memulai kalau bukan diri kita? Orang lain tidak bisa merubah nasib kita, bahkan Allah pun tidak bisa merubah nasib kita kecuali kita sendiri yang merubahnya. Maka dari itu kami mengajak dengan visi misi tersebut, mari bersama-sama kita membangun, kita tancapkan dalam hati dengan niat yang tulus,
kita tajamkan dengan nilai keagamaan, kemudian nilai integritas, dan kemudian adalah nilai keberanian. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut dalam mengambil resiko, jangan pernah takut menghadapi tantangan yang besar. Ikan itu akan semakin cepat besar kalau dia ditempatkan dengan air yang mengalir dengan deras. Maka dari itu, orang-orang di luar sana membuat kolam dengan kolam deras. Teman-teman yang saya hormati, berikut visi misi yang kami sampaikan, dan untuk misinya yang akan disampaikan langsung oleh Wakil Presiden kita, yaitu Galih Pangestu. Kepada Galih Pangestu saya persilakan. Oke, terima kasih kepada calon presiden kita. Siap, coba nomor 1 guys. Nomor 1. Silakan Mas Galih. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan misi dari kami sebagai calon Presma tahun 2025. Misi pertama yang kami berikan kepada kalian yaitu untuk melanjutkan dan mengembangkan kegiatan ITMS mengaji. Nah, artinya kegiatan keagamaan seperti kajian atau pengajian yang sudah kita adakan seperti tahun kemarin, dan untuk kedepannya kita akan terus melanjutkan dan akan kita tingkatkan. Ini menunjukkan komitmen kita untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di lingkungan kampus ITMS kita. Baik teman-teman, misi tadi telah kami sampaikan, dan misi disampaikan oleh Wakil Presiden kita, yaitu yang pertama adalah melanjutkan dan mengembangkan kegiatan ITMS mengaji. Dalam hal ini sesuai dengan visi tadi, yaitu sebagai mahasiswa yang berkarakter religius. Dengan adanya kegiatan ITMS mengaji ini dapat meningkatkan nilai keagamaan kita, dapat meningkatkan nilai pengetahuan kita seluruh untuk mahasiswa ITMS. Perlu teman-teman ketahui, teman-teman jangan terfokus dengan hanya ITMS mengaji itu untuk kegiatan keagamaan dan terus-menerus. Itu juga nanti kita bisa sebagai forum diskusi, forum bertukar wawasan, sehingga kita semua memiliki wawasan yang luas. Lanjut Mas Galih. Baiklah, untuk misi yang kedua, membangun tali persaudaraan yang erat antar sesama mahasiswa. Misi ini bertujuan menciptakan suasana keluargaan dan keakraban di antara kita sebagai mahasiswa. Harapannya kami mahasiswa merasa lebih nyaman dan betah sehingga dapat belajar dengan lebih efektif. Dengan misi yang selanjutnya ini nampaknya beberapa kasus yang benar-benar kita identifikasi. Membangun tali persaudaraan ini sangatlah penting. Karena apa? Karena supaya kita tidak ada rasa kesenjangan sosial. Siapapun nanti dan siapapun kita, karakter tali persaudaraan yang harus kita bentuk tanpa harus ada kesenjangan sosial. Karena penyakit kesenjangan sosial ini sangatlah menyakitkan. Ketika itu tidak akan pernah muncul kata keberanian. Karena apa? Kita takut dengan orang-orang di atas. Kalau nanti kami jadi dan harus jadi, dan nampaknya kelihatannya kita memang jadi Mas Galih. Karena kita nomor 1. Gila itu aja. Ya, karena kita nomor 1 dan yang harus jadi itu harus 1, bukan 2. Itu. Kalau 1 harus jadi, kalau 2 berarti diulang kembali. Jadi kalau nyoblos ya 1, kalau nyoblos 2 tidak sah. Rusak. Makanya membangun tali persaudaraan sangatlah penting. Itu yang harus kita tingkatkan, yang harus kita bangun supaya kita terjalin komunikasi, sehingga kita mampu untuk berdiskusi untuk kemajuan mahasiswa dan khususnya kampus Institut Teologi Muhammadiyah Sumatera ini. Lanjut Mas Galih. Baik, untuk misi yang ketiga, menerima dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa untuk kemajuan kampus ITMS.
Kampus membuka diri untuk mendengarkan segala masukan dan usulan dari mahasiswa. Aspirasi mahasiswa akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan kampus ITMS. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa di sini juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi kita. Dengan adanya Badan Eksekutif Mahasiswa ini nantinya akan menjadi jembatan, sehingga teman-teman mampu untuk menyampaikan aspirasi teman-teman, kemudian menyampaikan saran, menyampaikan kritik, menyampaikan ide dan gagasan. Itu kami sangat membuka luas ketika nanti kami terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa. Kami tidak membatasi teman-teman. Kapanpun waktunya teman-teman untuk mengajak kami berdiskusi, mengajak kami untuk ngobrol demi kemajuan mahasiswa dan terusnya kampus ITMS ini, kami akan siap, baik secara langsung maupun secara non langsung atau secara media. Kami sangat membuka untuk itu. Silakan, kami membuka luas bagi teman-teman yang ingin menghubungi kami. Kami terbuka luas supaya apa? Di sini persaudaraan kita tidak adanya jarak. Walaupun kami di sini sebagai presma dan wapresma, tapi sejatinya kita adalah sama, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Mungkin kata itu yang harus kita juga pahami bersama-sama. Kami berdiri di sini bukan sebagai orang yang pintar, bukan sebagai orang yang cerdas, tapi di sini kami sebagai orang yang haus akan ilmu, haus akan pengalaman, haus akan pengetahuan. Maka dari itu kami semua juga belajar di sini, belajar untuk ngomong, belajar untuk menyampaikan ide, belajar untuk menyampaikan gagasan. Makanya kita sama-sama mempunyai hak. Teman-teman punya hak, kita juga punya hak. Sebagai mahasiswa, kita juga harus mengatur perjalanan di kampus ini supaya apa? Keputusan-keputusan yang diambil tidak merugikan kita sebagai mahasiswa, terkhususnya untuk negara Republik Indonesia ini. Jadi berkali. Untuk misi yang keempat, memberikan wadah untuk mengembangkan potensi bakat mahasiswa. Kampus menyediakan berbagai macam kegiatan atau organisasi yang dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Ini penting untuk mengembangkan potensi kalian dari mahasiswa secara menyeluruh. Misi yang keempat ini beberapa kasus juga kita identifikasi. Ternyata disinilah mungkin akan timbulnya keberanian kita. Di balik diamnya kita, ternyata teman-teman memiliki potensi-potensi. Maka dari itu kami memandang dan kami pertimbangkan semuanya bahwa adanya ruang pemberian saran, pemberian ide, pemberian gagasan itu nanti akan menghasilkan sebagai wadah, sebagai tempat untuk mengembangkan potensi dan bakat dari teman-teman. Silakan nanti teman-teman sampaikan bakat apa yang ingin teman-teman kembangkan, dari bakat berwirausaha, dari bakat olahraga, dari bakat seni, dan semua bakat apapun. Nanti kita semua akan bentuk wadahnya. Supaya apa? Supaya kita mampu berkembang, supaya kita mampu hidup, supaya teman-teman memiliki wadah, memiliki ladang. Saya punya potensi, teman-teman punya potensi, tapi teman-teman bingung mau disampaikan kemana potensi saya. Maka dari itu kami membuka seluas-luasnya untuk teman-teman menyampaikan potensi teman-teman. Pak Pres, saya ingin membuat UKM bola voli. Silakan, kita siapkan lapangan depan ini luas. Kalau cuma untuk main voli, kita buatkan lapangan di sana. Itu. Nah itu juga salah satu contoh yang akan kita hadapi nanti ke depan. Silakan teman-teman sampaikan aspirasinya, baik untuk diri teman-teman, untuk kelas teman-teman, dan terkhususnya untuk mahasiswa Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Jawablah nomor 1. Satu boleh, 2 jangan. Lanjut. Ya, misi yang kelima, membangun hubungan yang baik dengan keluarga besar Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera. Selain dengan mahasiswa, kampus juga ingin menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pihak yang terkait dengan ITMS,
seperti dosen, karyawan, alumni, dan orang tua mahasiswa. Sudah. Minta suaranya. Gak apa-apa. Biar gak tegang. Kalau kita kepentingan. Iya. Hubungan yang harmonis untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembelajaran kita. Jadi selain kami membangun hubungan yang baik dengan teman-teman mahasiswa, saya semangatnya sampai ngelak-ngelak, sampai serak-serak. Tapi itu semua tidak menjadi penghalang buat kami sehingga kami menyerah sampai di sini. Tapi itu semua tidak bagi kami. Jadi kami sampaikan lagi, selain kami memberikan atau melakukan hubungan yang baik dengan sesama mahasiswa, kita harus membangun hubungan yang baik juga dengan pihak kampus. Tadi sudah disampaikan bahwa kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan pihak kampus, dari dosen, karyawan, alumni, dan orang tua mahasiswa. Jadi semua yang terkait dengan ITMS adalah keluarga besar. Semua yang terkait dengan ITMS harus kita hargai. Semua yang terkait dengan ITMS harus kita jalin persaudaraan. Jangan sampai lagi-lagi kesenjangan sosial ada di antara kita. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan sampai kamu mencari yang lain kalau sudah ada saya. Ya, nomor 1. Kemudian hubungan ini akan tetap harmonis. Maka dari itu adanya komunikasi kita dengan pihak kampus. Teman-teman mahasiswa jangan sungkan. Kak, kami sungkan untuk ngobrol dengan pihak kampus. Kita bisa menjadi jembatan buat teman-teman. Kita adakan forum. Kita undang Pak Rektor, kita undang badan dengan kemahasiswaan. Kita undang. Kita diskusi di sana. Kita komunikasi di sana. Tetapi dengan satu syarat, kita juga harus menjalin hubungan yang baik. Kita ingin ngobrol dengan Pak Presiden, tapi hubungan kita dengan Presiden kita buruk. Kita ngobrol dengan Pak Rektor, tapi hubungan kita buruk. Kami bisa menjadi jembatan buat teman-teman, apapun yang ingin teman-teman sampaikan. Maka dari itu, marilah bersama-sama melalui paslon nomor 1 ini, yaitu gabah. Teman-teman tahu gabah? Itu adalah galih dan hibah. Kami berasal dari keluarga petani gabah, padi. Kami memiliki prinsip karakter, yaitu sebagai ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Bukan semakin berisi semakin tinggi, tapi isinya kokoh. Jadi gabah merupakan salah satu panggilan harmonis dari kita. Jadi kalau teman-teman pilih gabah. Teman-teman sebelum jadi beras, sebelumnya jadi gabah. Gitu. Oke, lanjut Mas Galih. Ya, misi yang terakhir, yang ke-6, membangun hubungan relasi dengan mahasiswa dari kampus lain. Kampus tidak hanya fokus pada lingkungan internal, tetapi juga ingin menjalin kerjasama dengan kampus lain. Hal ini dapat memperluas jaringan dan wawasan kita sebagai mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa jangan seperti katak dalam tempurung. Karena apa? Karena katak dalam tempurung tidak akan pernah merasakan kehidupan di luar. Karena selalu hinggap dalam tempurungnya. Kita mahasiswa ITMS bisa nggak menjamin potensi kita sampai di tingkat nasional, sampai di tingkat internasional? Menjadi hubungan relasi dengan teman-teman mahasiswa yang lain adalah solusi yang tepat yang harus kita bangun. Kita jangan sampai alergi dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Justru itu akan menjadikan potensi bagi kita, mengembangkan wawasan kita, mengembangkan pengetahuan kita. Kita saja kalau ngobrol dengan sekelas itu mungkin agak bosan, tapi kita ngobrol dengan kelas yang lain itu akan jadi ilmu, tambahan ilmu yang lain. Kemudian dan seterusnya. Lalu kenapa tidak dengan mahasiswa kampus lain? Kita harus bangun jaringan seperti itu. Dan melalui badan eksekutif mahasiswa, nanti kita akan menjadi jembatan, menjadi pelopor untuk menghubungi atau berhubungan dengan mahasiswa yang lain. Bukan berhubungan yang tidak-tidak ya kawan-kawan. Jadi relasi itu harus kita bangun.
jaringan harus kita bangun. Oke, mungkin kita tidak punya harta, mungkin kita tidak punya uang, mungkin kita tidak punya beribu-ribu hektar kebun, tapi kita mempunyai jaringan yang luas, teman banyak, minimal kita tidak kehausan ketika nanti kita di perjalanan. Ban motor kita pecah, kalau kita punya teman dari kampus lain, bisa jadi nanti dibantu. Nah, itu adalah salah satu contoh nanti yang akan kita dapatkan ketika kita menjalin hubungan dengan mahasiswa kampus lain. Dan ini juga jangan menjadikan kita sebagai orang yang penutup diri. Jadi keberanian itu sangatlah penting. Jadi kita jangan minder, jangan menjadi orang yang introvert. Ya, kita harus menjadi orang yang berani, kita harus menjadi orang yang kokoh. Tanamkan dalam diri kita, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman mungkin sering, kalau yang sering naik mobil, teman-teman juga mungkin mengamati di sana. Jadi kalau kita naik mobil, teman-teman amati di kaca depan mobil. Itu kenapa kaca depan mobil itu lebih besar daripada kaca spion. Kalau kaca spionnya itu lebih besar, ya kita juga yang nanggung. Tetapi ilmu yang kita dapatkan di sana adalah masa depan kita sangatlah luas. Proses perjalanan hidup kita sangatlah luas. Tantangan-tantangan yang akan kita hadapi semakin hari akan semakin berat. Maka dari itu kita harus mempersiapkan semuanya. Dengan relasi, membangun hubungan dengan mahasiswa kampus lain, itu juga akan membantu kita, akan meringankan beban kita. Kita tidak hidup sendirian, kita tidak berproses sendirian. Maka dari itu kami mengajak kepada teman-teman, ketika kami ditetapkan menjadi Presma dan Wapresma Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera periode 2024, kita akan bangun jaringan seperti itu. Untuk apa? Tadi kita juga sampaikan, mengembangkan potensi dan bakat teman-teman. Ketika kita punya jaringan di luar, teman-teman silakan gabung. Contoh, teman-teman punya ahli futsal, ahli sepak bola. Teman-teman tidak mempunyai klub di sini, tapi teman-teman punya teman di luar sana. Teman-teman bisa dipanggil, diajak gabung di sana, dan seterusnya. Dari seni tari, seni musik. Nanti kita punya seni musik. Ada teman-teman di luar sana yang mempunyai event, kita diajak gabung, kita diajak untuk memeriahkan acara tersebut. Nah, jaringan itu sangat penting, dan itu adalah cara yang harus dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa untuk memperkenalkan kampus. Karena saat ini kampus ITMS mau memulai mengeluarkan jati dirinya. Melalui siapa? Melalui kita semua. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ini yang harus kita bangun, teman-teman. Jangan kita berhenti sampai di sini, jangan kita lemah, jangan kita putus asa, jangan kita boring hanya di rumah. Makanya ada istilah orang-orang itu, kuliah jangan kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Salah satunya adalah ikut organisasi. Ikut organisasi juga sama, jangan pura-pura, kuliah rapat, itu juga kita. Nah, jadi ilmu manajemen seperti itu harus kita bangunkan juga nanti. Nanti teman-teman juga bisa lihat untuk program kerja kita. Jadi secara keseluruhan misi ini menggambarkan keinginan dari kita semua, terkhususnya kita paslon nomor 1, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan mahasiswa, baik secara akademik maupun non akademik. Kampus ingin menjadi tempat di mana mahasiswa dapat belajar, beribadah, bersosialisasi, dan mengembangkan diri secara optimal. Nilai-nilai yang penting yang terkandung dalam misi kita adalah antara lain: yang pertama, religiulitas, menekankan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan kampus. Yang kedua, solidaritas, membangun hubungan yang erat dan saling mendukung di antara sesama anggota komunitas kampus. Demokrasi, menghargai pendapat dan aspirasi mahasiswa. Potensi diri, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri secara optimal. Dan yang terakhir adalah kerjasama, menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak, dari pihak mahasiswa maupun pihak kampus. Teman-teman yang saya hormati, mungkin itu beberapa visi dan misi kita
yang akan kita jalankan di periode 1 tahun mendatang. Sebelumnya kami juga ada sepatah dan beberapa patah pantun. Badan loyo minum vitamin, Cakep. agar sehat olahraga pagi. Cakep. Teman-teman jangan salah pilih. Cakep. Silakan waktu pencoblosan coblos nomor 1. Cakep. Jalan-jalan ke Selat Baru, Cakep. pantai indah tepinya berbatu. Mohon doa dan mohon restu. Mari pilih Hibatu Galih dengan coblos nomor 1. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua, teman-teman. Hari ini kami sangat senang, kami berbangga karena kami bisa berhadapan langsung dengan teman-teman di sini. Awal perjalanan kami mungkin tidaklah mudah, terkhusus dari saya yang alhamdulillah periode kemarin juga mencalonkan diri sebagai Wapresma dan alhamdulillah kalah. Tetapi itu semua tidak menjadi penghalang buat saya untuk maju di tahun ini. Kami, terkhusus saya pribadi, mengikuti prinsip dan motivasi dari Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto 3 kali berturut-turut. Yang pertama menjadi Wapres, alhamdulillah kalah. Yang kedua menjadi Capres, alhamdulillah kalah juga. Tetapi berkat kegigihan, berkat motivasi, berkat keberanian Pak Prabowo di tahun periode 2024-2029 beliau menduduki kursi Presiden Republik Indonesia. Itu Prabowo. Nanti kita juga mungkin akan merealisasikan program-program beliau. Makan gratis. Makan siang gratis. Di AKB. Silakan nanti di Makan gratis di AKB. Tapi ada beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi kalau ingin makan siang di AKB. Yang pertama, teman-teman harus coblos nomor 1 dulu. Yang kedua, teman-teman harus punya pasangan. Ya, karena di AKB itu tempat yang nyaman ketika makan bareng pasangan. Ada satu paket yang sangat menarik, yaitu kami menyediakan paket selingkuh. Ya. Tetapi semoga teman-teman tidak menyelingkuhi kami. Silakan nanti coblos nomor urut 1 pasangan Gabah, Galih dan Hibah. Makan gratis. Makan gratis. Nanti silakan habis makan ambil notanya di kasir, setorkan ke saya. Nanti saya akan melakukan penagihan kepada teman-teman. Karena dalam proses perjalanan pilpres ini tidak ada dana akomodasi dari kami. Karena apa? Kami tidak ingin demokrasi ini tercoreng hanya karena money politik. Kita belajar dari mahasiswa ini. Teman-teman, longgar mana serangan Fajarnya? Nanti kita akan panggil si Fajar untuk menyerang teman-teman. Tapi alhamdulillah Fajar saat ini yaitu Fajar sedang mengalami kesedihan. Contohnya Fajar sad boy. Kita harus menanamkan dari diri kita, teman-teman. Kita harus menjadi pelopor bahwa demokrasi itu kalau di Republik Indonesia dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Dan itu Republik Indonesia. Tapi kalau dari kita adalah dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Kami berdiri di sini akan menampung dan akan menindaklanjuti aspirasi dari teman-teman. Dari visi misi yang kami sampaikan itu ada program kerja. Silakan sampaikan Mas Gali. Program kerjanya. Oh, HP-nya dikantongi kan? Karena kita tidak pakai proyektor, jadi kita pakai HP. Ya,
Program kerjanya akan disampaikan oleh Mas Gale. Silakan Mas Gale. Ya, program kerja kita yaitu Baksos, bakti sosial. Baksos, bukan bakso ya. Kalau bakso ya di AKB, tapi kita baksos, bakti sosial. Dari visi misi yang kita sampaikan tadi adalah mempererat tali persaudaraan, termasuk dengan pihak kampus, dengan pihak keluarga-keluarga seluruh mahasiswa dari orang tua. Bakti sosial ini sangatlah penting, sangatlah perlu kita integrasikan, perlu kita realisasikan. Karena apa? Keluarga teman-teman juga keluarga kita. Orang tua teman-teman juga orang tua kita. Jadi apapun yang terjadi dengan teman-teman, usahakan nanti sampaikan kepada kami. Maka kita akan melakukan tujuan bakti sosial ini yang tertuju oleh untuk keluarga besar ITMS. Jadi Selanjutnya yakni ITMS mengaji. Nah, program kerja yang kita lakukan selanjutnya adalah ITMS mengaji. Karena ini menjadi ikon, nantinya akan menjadi ikon di ITMS ini. Nah, ke depan kita juga akan mengadakan tablik akbar di ITMS. Teman-teman, nanti mohon partisipasinya. Kita bisa untuk mengadakan tablik akbar tersebut dalam bentuk apapun. Nah, ITMS mengaji ini, alhamdulillah periode kemarin saya sendiri menjadi Menteri Agama di sana. Sudah 2 kali kegiatan ITMS mengaji ini kita laksanakan. Maka kita harus tidak lanjuti, kita akan terus melakukan peningkatan ITMS mengaji ini. Selanjutnya forum komunikasi mahasiswa. Visi misi telah kami sampaikan. Misi tersebut ada persaudaraan sama mahasiswa, mengembangkan bakat teman-teman. Program kerja forum komunikasi mahasiswa ini kami sangat mementingkan itu semua. Mungkin nanti kita akan buat media sosial Mas Gale. Media sosial lapor Papres, lapor Mas Papres. Itu bisa. Jadi teman-teman langsung akan mengkomunikasikan kepada kami tanpa melalui admin. Nanti teman-teman sampaikan di sana aduan dari mahasiswa ITMS. Kita akan bentuk program seperti itu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa melakukan mengemukakan aspirasinya teman-teman, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya yakni pelatihan. Pelatihan ini nanti akan menunjang kualitas dari teman-teman. Supaya misi kita yaitu untuk memiliki mahasiswa yang berkualitas sehingga mampu untuk menjual dan mampu untuk berdaya saing. Jadi pelatihan tersebut juga kita akan tingkatkan, baik pelatihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan bakat dari teman-teman, potensi dari teman-teman. Itu harus kita bangun. Karena apa? Karena potensi dari teman-teman harus kita juga sosialisasikan. Itu. Baik. Sebelumnya demikian visi dan misi yang kami sampaikan dari pasangan nomor urut 01, yaitu pasangan Gabah. Visi dan misi dan program kerja sudah kita sampaikan, semua kita buat sedemikian rupa hanya untuk mementingkan kepentingan mahasiswa ITMS dan terkhusus untuk kemajuan Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera. Marilah bersama-sama kita bangun aspirasi ini, kita jalin kebersamaan, kita saling menghargai setiap perbedaan, setiap proses itu harus ada. Tanpa adanya perbedaan, maka tidak akan adanya pengalaman yang luas yang akan kita hadapi. Mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman karena waktunya. Kemudian mungkin cukup sampai di sini penyampaian visi dan misi sekaligus program kerja dari kami. Apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang baik dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Apabila dapat kebenaran itu berasal dari Allah dan Rasulnya, dan apabila dapat kesalahan itu adalah milik kami pribadi. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon nomor 1.